Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota Nofri Rimayani, NIM 411807, Lutfiah Ismah, NIM 411808, Puji Lestari, NIM 411860, dan saya sendiri Hulwatul Jannah, NIM 411861. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan sedikit memaparkan materi mengenai sistem keuangan Islam. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak videonya bersama-sama. Selamat menonton. Ya, pada materi kali ini, yang pertama kita akan membahas tentang konstelasi sistem keuangan global dan sistem keuangan Islam. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang tantangan baru, kesempatan baru. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang tawaran sistem keuangan. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang implementasi secara luas. Materi yang pertama yaitu membahas mengenai kontestasi sistem keuangan global dan sistem keuangan Islam. Banyak negara Islam yang terlibat sejak lama dengan perdagangan internasional. Hal ini disebabkan karena tidak ada negara yang mampu mengisolasi diri dalam ranah ekonomi global. Masyarakat dunia dalam perspektif ekonomi merupakan masyarakat yang terintegrasi oleh satu sistem dunia untuk mencari bentuk tatanan baru perekonomian yang lebih adil. Dalam konsep kapitalisasi seperti ini, masing-masing pelaku usaha bebas memilih sistem transaksi yang menguntungkan dan menjaga stabilitas keuntungan itu. Berdirinya pusat keuangan syariah internasional di sejumlah negara Eropa tidak terlepas dari faktor-faktor tersebut. Negara Islam Timur Tengah yang kuat memegang prinsip transaksi syariah diakomodasi oleh sistem global dengan mendirikan pusat keuangan syariah. Inggris yang dahulunya memegang teguh konsep fasting pasar bebas ekonomi pada akhirnya membuka diri untuk menjadi salah satu pusat keuangan syariah internasional. Kepentingan negara-negara Eropa adalah pengelolaan keuangan investasi Timur Tengah. Maka rasionalitas ekonomi melihat kondisi ini sebagai alternatif sistem finansial internasional yang menguntungkan. Hal ini berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang tidak memberi jaminan stabilitas sistem finansial dan tingkat keuntungan. Selanjutnya yaitu ada krisis ekonomi subprime mortgage pada akhir tahun 2007 dan awal tahun 2018 yang menjadi contoh rapuhnya fondasi sistem finansial tersebut. Bermula dari buminya sektor properti di Amerika Serikat yang mengakibatkan harga rumah melambung tinggi. Pemilik rumah pun tertarik untuk menjamin rumahnya ke bank untuk memperoleh pinjaman untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya. Pihak bank kemudian mengemas kredit ini dalam berbagai instrumen keuangan termasuk obligasi yang dilempar ke pasar obligasi internasional sehingga menarik minat banyak perusahaan keuangan internasional. Sebenarnya mekanisme kredit hipotek ini sangat sederhana. Pihak bank hanya menyalurkan dana kepada nasabah untuk memiliki rumah. Ketika kredit sudah cair, nasabah memiliki rumah dan tinggal mencicil kredit pinjamannya setiap bulan. Tetapi masalahnya akan menjadi rumit ketika bank membuat kemasan baru yang lebih berlapis untuk menarik minat perusahaan keuangan internasional di pasar obligasi. Selain itu, dalam sektor moneter juga terkena imbas karena angka inflasi menjadi membumbung tinggi. Fenomena ini mengakibatkan sektor properti menjadi ambruk. Banyak nasabah yang mengalami kesulitan membayar cicilan kredit sehingga harus menjual kembali rumahnya. Maka booming penjualan rumah menyebabkan harga properti ini menjadi hancur. Nasabah yang tidak mampu melunasi kredit akhirnya membiarkan bank menyita rumah mereka. Perusahaan keuangan internasional mengalami kondisi paling parah karena krisis ini ternyata menjadi gunung es krisis keuangan dunia sehingga mengguncang pasar uang Amerika Serikat dan Eropa.
Dengan demikian, untuk menghindari kerugian yang lebih besar, pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan bailout, yaitu tindakan penyelamatan sementara dalam bentuk jaminan finansial, agar efek berantai krisis finansial tersebut tidak mengganggu laju pertumbuhan ekonomi dan tidak mempengaruhi sektor keuangan yang lain. Ada dua pelajaran yang menarik dari krisis subprime mortgage, yaitu sistem keuangan global ternyata dibangun dengan dasar optimisme yang besar pada kinerja mekanisme pasar bebas, walaupun de facto sering menimbulkan distorsi ekonomi. Yang kedua yaitu pada akhirnya membutuhkan investasi terbatas pemerintah untuk menyelamatkan mekanisme pasar tersebut. Kegiatan ekonomi tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar karena cara kerja pasar tidak sepenuhnya atau tidak selamanya berjalan efektif dan efisien. Dan dalam kenyataannya, banyak komoditas yang tak dapat diukur sehingga tidak memiliki harga dan tak dapat diperdagangkan atau tak dapat disediakan oleh pasar. Penanganan terhadap komoditas seperti itu membutuhkan intervensi pemerintah agar komoditas dapat diperdagangkan kembali dalam mekanisme pasar yang kompetitif. Dengan demikian, kerjasama strategis antara pemerintah, pasar, dan pelaku usaha untuk menjalankan aktivitas ekonomi mutlak diperlukan, sebagaimana yang ditawarkan dalam sistem keuangan Islam. Poin selanjutnya ada tantangan baru dan kesempatan baru. Tantangan baru sistem keuangan Islam terdapat pada akumulasi teori, operasional, dan implementasinya. Dalam rasional ekonomi, perkembangan sistem keuangan didukung oleh kuatnya fondasi institusi. Dan institusi keuangan yang kuat berkaitan dengan upaya melindungi hak milik, hak investor, dan kontrak. Optimisme publik terhadap institusi keuangan sangat tergantung dari jaminan ini. Di samping itu, semakin tinggi tingkat kepercayaan publik terhadap institusi keuangan, maka makin seimbang tingkat investasi dan akselerasi pasar barang pun semakin meningkat. Kondisi ini berbanding terbalik dengan institusi keuangan yang mengalami penurunan kepercayaan. Maka keseimbangan partisipasi publik tergantung dari aturan dan institusi hukum yang melindungi hak milik investor dan pihak lain yang diikat oleh kontrak. Beberapa kebijakan pemerintah dalam memperkuat institusi keuangan adalah: pertama, memperkuat basis transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola organisasi yang baik di sektor privat dan publik. Yang kedua, meningkatkan jaminan hukum pada sistem fiskal dan pasar modal. Yang ketiga, meningkatkan supremasi hukum untuk melindungi hak dan kepemilikan investor serta memperkuat kontrak. Yang keempat, melakukan reformasi sektor finansial dengan partisipasi masyarakat dan pelaku pasar. Dan yang kelima, yang terakhir, melakukan liberalisasi perdagangan dan investasi luar negeri atau foreign direct investment. Poin selanjutnya adalah tawaran sistem keuangan. Sistem risk sharing telah lama hilang dari khazanah sistem keuangan modern. Salah satu penyebabnya adalah sistem perbankan modern melakukan intermediasi untuk menyediakan uang bagi pelaku usaha dengan tingkat bunga sesuai kontrak. Pengalihan sistem perbankan pada suku bunga tetap dalam mengamankan kinerja operasional perbankan menjadi penyebab inefisiensi dunia keuangan. Dengan kata lain, sistem suku bunga ternyata gagal melakukan stabilisasi keuangan baik di tingkat lokal maupun global. Fungsi lembaga intermediasi pun sebatas menjalankan otoritas mereduksi angka transaksi, memonitor harga, dan menjalankan manajemen risiko tanpa menjelaskan struktur kredit yang tak seimbang. Kondisi inilah yang menjadi salah satu alasan urgensi menerapkan sistem risk sharing yang menegaskan sikap saling percaya antara mekanisme operasional dan pelaku usaha. Selanjutnya, implementasi secara luas.
Tantangan utama pengembangan sistem keuangan risk sharing adalah ketidakseimbangan keuangan secara fiskal, moneter, dan faktor eksternal yang mempengaruhinya. Sistem fiskal berperan penting dalam mengatur sistem pajak dan belanja pemerintah. Adapun sistem moneter Islam adalah menerapkan variabel cadangan uang, bukan suku bunga. Sistem moneter adalah langkah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki dan mengatur kondisi perekonomian dengan mengendalikan jumlah peredaran uang. Instrumen yang biasa digunakan adalah open market operation, penentuan tingkat suku bunga, atau penentuan cadangan wajib sektor perbankan, dan moral suasion. Sistem keuangan risk sharing berbanding seimbang dengan kebijakan fiskal dan moneter di bank sentral terlibat langsung dalam kepemilikan perusahaan dengan memberi pengaruh pada bank sentral. Kemudian sebagai konsekuensi dari hubungan antara bank sentral dengan bank komersial maupun merekayasa situasi kondusif untuk pertumbuhan ekonomi. Kemudian, sistem fiskal bertujuan mengoptimalkan alokasi sumber daya ekonomi, terutama dalam penyediaan kebutuhan pokok, stabilitas harga, dan sustainability of economic growth. Kemudian, kebijakan moneter bertujuan mengurangi defisit dengan cara mempertahankan batas harga dan mengeliminasi suku bunga. Kemudian, permasalahan yang sering muncul adalah aset portofolio Bank Indonesia yang tidak memiliki komponen yang kuat untuk melakukan transaksi profit sharing karena minimnya kerangka hukum dan institusi yang memfasilitasi kontrak dan persetujuan dalam aset portofolio. Kemudian, sejumlah tantangan akan dihadapi sistem keuangan Islam dalam konteks globalisasi. Tantangan itu antara lain memperkenalkan produk baru yang disari dari hukum syariah dalam menjalankan likuiditas di pasar, menyusun perangkat manajemen risiko, serta memisahkan portofolio. Kemudian, situasi global dan integrasi sistem keuangan global akan memengaruhi cara kerja pasar modal. Integrasi akan menciptakan pasar uang yang lebih mudah dan transparan dengan susunan instrumen variatif, struktur yang established, dan diversifikasi portofolio dan manajemen risiko, serta permintaan pasar jangka pendek dan panjang. Sekian pemaparan materi mengenai sistem keuangan Islam dari kami kelompok 2. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Apabila ada suara-suara yang di luar kehendak kami, juga kami minta maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih kami ucapkan untuk teman-teman yang telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.